Kardus itu ditemukan tanpa saksi, tapi isinya langsung membungkam satu kawasan di Bekasi. Potongan tubuh yang tersebar rapi justru membawa polisi ke satu titik yang tak pernah disangka. Bau itu datang lebih dulu sebelum apapun terlihat jelas. Menyelinap pelan di antara udara pagi Kali Bekasi yang biasanya hanya beraroma lumpur dan sampah basah. Kali ini berbeda, lebih tajam, lebih berat, seolah ada sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Kardus coklat itu tergeletak miring di pinggir jalan inspeksi. Sebagian alasnya basah oleh rembesan air kali. Kardus bekas toko bangunan masih cukup utuh, tapi sudut-sudutnya menghitam. Tidak ada tulisan mencolok, tidak ada tanda peringatan, hanya sebuah benda biasa di tempat yang salah. Dodi berhenti tepat di depannya. Tangannya yang kasar memegang karung, matanya menyipit. Bekasi sudah memberinya banyak pemandangan aneh, tapi bau ini membuat langkahnya tertahan. Ada rasa enggan yang sulit dijelaskan. Namun rasa penasaran jauh lebih kuat. Kardus besar sering berarti barang berharga. Logika sederhana yang sudah bertahun-tahun tertanam. Ia menendang pelan sisi kardus. Tidak ada suara selain gesekan karton basah dengan aspal. Dodi jongkok, menarik napas pendek, lalu membuka sedikit lipatan kardus. Saat itu, waktu seperti melambat. Plastik hitam terlihat di dalam, terikat rapi. Bukan plastik sembarangan, tebal, bersih, terlalu bersih untuk berada di tempat seperti ini. Dodi menarik plastik itu sedikit. Cairan gelap merembes keluar, menetes ke jari-jarinya. "Apa ini?" gumamnya. Plastik terbuka lebih lebar. Sebuah tangan manusia terlipat di dalamnya. Kulit pucat, jari-jari kaku, kuku masih utuh. Tidak ada darah segar, hanya bekas kering yang menempel di plastik. Dodi tersentak mundur, napasnya tercekak. Karung di tangannya jatuh. Bukan bangkai," ucapnya terbata-bata. Suaranya hampir tak keluar. Beberapa warga yang lewat mulai berhenti. Sepeda motor melambat. Seseorang mengangkat ponsel. Bau itu kini terasa lebih jelas, lebih nyata, seolah memperkenalkan dirinya tanpa malu. Kepanikan belum muncul, tapi ada keheningan aneh yang menggantung. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan, hanya tatapan-tatapan kosong yang mencoba mencerna apa yang ada di depan mereka. Tak lama, garis kuning terbentang. Polisi datang lebih cepat dari yang diperkirakan. AKP Raka Pratama berdiri di depan kardus itu. Wajahnya datar, matanya tajam. Ia sudah terlalu sering melihat kematian, tapi potongan tubuh di dalam kardus selalu punya kesan berbeda. Terlalu disengaja, terlalu terencana. Ia jongkok perlahan, mengamati tanpa menyentuh. Posisi tangan, cara lipatan plastik, simpul ikatan, semua terasa rapi, hampir tenang. Tidak ada kesan panik. Pelaku tahu apa yang ia lakukan. "Tutup kembali," kata Raka singkat. "Jangan ada yang mendekat." Bribtu Andi segera menuruti. Kardus ditutup, meski bau tetap bertahan. Warga mulai berbisik. Kata potongan terdengar berulang kali, seperti gema kecil yang menyebar dari mulut ke mulut. Raka berdiri, menatap sekitar. Kali Bekasi mengalir pelan di samping mereka, seolah tak peduli. Jalan inspeksi yang biasanya sepi kini dipenuhi rasa ingin tahu. Ia mencatat lokasi di kepalanya. Ini bukan tempat pembuangan acak, terlalu terbuka, terlalu mudah ditemukan. "Siapa yang pertama lihat?" tanyanya. Dodi mengangkat tangan dengan ragu. Tubuhnya masih gemetar. "Saya, Pak. Baunya beda." Raka mengangguk pelan. "Kamu beruntung berhenti." Ia kembali menatap kardus itu. Dalam benaknya satu pertanyaan muncul dan tak mau pergi. Jika satu potongan tubuh diletakkan di sini, maka ada bagian lain di tempat lain. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Angin pagi bergerak pelan. Kardus itu tetap di sana, diam, tapi seolah menyimpan cerita yang jauh lebih gelap dari sekedar bau busuk di pinggir Kali Bekasi. Pagi belum benar-benar pergi ketika lokasi pertama ditinggalkan. Kardus itu dibawa, garis polisi dilepas, tapi rasa ganjil tertinggal di udara.
Bukan karena apa yang ditemukan, melainkan karena caranya ditemukan. Terlalu rapi, terlalu sengaja, seolah ada pesan yang diletakkan tanpa kata. AKP Raka Pratama berdiri di tepi jalan, memandangi aliran Kali Bekasi yang terus bergerak tanpa perubahan. Dalam pikirannya, potongan tangan itu tidak berdiri sendiri. Tidak pernah. Tidak ada pelaku yang berhenti di satu bagian jika niatnya hanya membuang. Ini tentang memisah, tentang menghilangkan satu tubuh menjadi banyak lokasi. Belum 1 jam berlalu, radio di tangan Bribtu Andi bergetar pelan. Informasi masuk dari wilayah Bekasi Timur. Kardus lain, bau serupa, lokasi berbeda. Raka tidak terkejut. Ia hanya menarik nafas pendek, seolah kabar itu sudah menunggunya sejak awal. Mobil bergerak menyusuri jalan sempit, melewati gang, warung yang baru buka, dan wajah-wajah yang belum tahu bahwa pagi mereka akan berubah. Kardus kedua ditemukan di dekat tempat pembuangan sampah sementara, tergeletak di antara karung plastik dan sisa sayuran busuk. Sekilas, tampak seperti sampah biasa, tapi bau itu kembali muncul, lebih pekat karena bercampur panas matahari. Plastik hitam, ikatan yang sama, cara lipatan yang nyaris identik. Di dalamnya, potongan kaki manusia, terpotong rapi di bagian paha. Tidak ada tanda sobekan kasar, bukan kerja terburu-buru, bukan emosi sesaat. Polanya sama, ucap Andi pelan sambil memperhatikan plastik. Bukan orang berbeda. Raka mengangguk. Ia memperhatikan detail kecil yang sering luput dari mata awam. Tebal plastik, jenis isolasi, bahkan arah ikatan. Semua konsisten, terlalu konsisten untuk kebetulan. Matanya menangkap sesuatu yang menempel di bagian luar plastik. Serpihan kecil, nyaris tak terlihat. Ia menunjuknya. Ambil itu. Andi mendekat, memotret, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Kayak cat, Pak, putih. Raka menatap lebih lama. Cat tembok, bukan cat kendaraan, bukan cat publik. Jenis yang biasa ditemukan di rumah-rumah lama, rumah yang dicat ulang tanpa banyak persiapan. 2 potongan tubuh di 2 lokasi berbeda, tapi jaraknya tidak jauh. Pelaku tidak ingin menyebar terlalu luas. Ia ingin potongan-potongan ini ditemukan, cepat, hampir bersamaan. Ada kebutuhan untuk dilihat. Warga mulai berkumpul lagi. Pola yang sama terulang. Ponsel diangkat, bisik-bisik menyebar. Kata potongan kembali muncul, kali ini dengan nada lebih takut. Ini masih wilayah Bekasi, gumam seseorang di kerumunan. Berarti pelakunya orang sini. Kalimat itu masuk ke kepala Raka, tapi tidak ia sanggah. Pelaku jarang membuang sejauh ini jika tidak mengenal wilayahnya. Ini bukan orang yang datang lalu pergi. Ini seseorang yang tahu jalan-jalan kecil, tahu jam sepi, tahu di mana barang bisa diletakkan tanpa langsung terlihat, tapi pasti akan ditemukan. Sore hari, laporan ketiga masuk. Bukan kardus. Plastik terikat ditemukan di saluran air kecil, tak jauh dari perumahan lama. Isinya bagian tubuh lain, masih terbungkus dengan cara yang sama. 3 lokasi, 1 gaya. Raka berdiri di pinggir saluran air itu, menatap permukaan air keruh. Ia membayangkan satu ruangan tertutup, lantai keras, cahaya seadanya, tubuh yang dipotong perlahan, bukan dengan amarah, tapi dengan keputusan. Kalau bukan dibuang di kali semua berarti ada alasan, kata Andi Puan. Ya, jawab Raka singkat. Dia ingin kita mengikuti. Ia membuka peta di ponselnya, menandai 3 titik. Pola mulai terlihat. Bukan garis lurus, tapi lingkaran kecil. Pusatnya bukan kali, bukan TPS. Sesuatu di tengah. Cari rumah kosong, ucap Raka akhirnya. Bangunan lama, yang jarang dilewati, yang orang-orang sudah lupa. Andi menatap peta itu lagi. Di tengah ini perumahan lama, Pak. Banyak rumah kosong. Raka menutup ponselnya. Di kepalanya, potongan-potongan itu mulai tersusun. Bukan untuk mengungkap siapa korban lebih dulu, tapi untuk memahami pelaku. Dan dari semua yang ia lihat hari itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan pembunuhan yang ingin disembunyikan. Ini pembunuhan yang ingin dikenang. Perumahan Gria Asri berdiri seperti ingatan lama yang sengaja dilupakan. Jalanannya lebar tapi sunyi. Rumah-rumah berjejer rapi dengan cat yang mulai pudar, sebagian pagar berkarat,
sebagian lagi tertutup semak liar. Tidak ada suara anak bermain, tidak ada musik dari jendela terbuka, hanya angin yang bergerak pelan, membawa debu dan bau lembab. AKP Raka Pratama melangkah perlahan menyusuri jalan utama. 3 titik temuan potongan tubuh membentuk lingkaran yang tidak sempurna, dan pusatnya jatuh tepat di kawasan ini. Bukan kebetulan. Terlalu presisi untuk disebut dugaan kosong. Matanya berhenti pada satu rumah di ujung blok. Cat putihnya mengelupas parah, pagar besi terkunci dengan gembok tua. Halaman depannya ditumbuhi rumput setinggi betis. Rumah itu tidak terlihat rusak, hanya ditinggalkan. Seolah pemiliknya pergi dan tidak pernah menoleh kembali. "Yang ini, Pak," suara Bribtu Andi terdengar pelan. Raka tidak langsung menjawab. Ia mendekat, mengamati detail kecil. Jendela tertutup rapat, tapi tirainya masih tergantung. Tidak sobek, tidak berdebu berlebihan. Rumah kosong yang terlalu rapi sering menyimpan jelita. Ia mencium sesuatu, bukan bau bangkai yang tajam seperti di pinggir kali, melainkan sisa bau yang berusaha ditutupi, pembersih lantai. Wangi menyengat yang menabrak hidung, tapi tidak cukup kuat untuk menghapus yang ada di baliknya. "Kunci lama, Pak," kata Andi sambil memperhatikan gembok. Tapi bekasnya baru digeser. Raka mengangguk tipis. Dibuka tutup belakangan. Gembok dipotong. Pintu pagar berderit saat didorong. Setiap langkah di halaman terasa berat, bukan karena tanahnya, tapi karena kesunyian yang menekan. Rumah ini tidak kosong sepenuhnya. Ia hanya tidak dihuni. Pintu utama terkunci, tapi engselnya longgar. Sekali dorong, pintu terbuka dengan suara rendah. Udara dari dalam langsung keluar. Lebih dingin, lebih pengap. Bau itu kembali muncul, lebih jelas sekarang. Raka berdiri di ambang pintu. Ia tidak masuk terburu-buru. Matanya menyapu ruang tamu. Sofa tua tertutup kain, meja masih ada taplaknya. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada kekacauan. Semuanya terlihat tenang, dan justru itu yang membuatnya salah. Langkah kaki pelan menyusuri lantai keramik. Tidak ada noda mencolok di ruang depan. Dapur pun bersih, terlalu bersih. Tempat sampah kosong, wastafel kering. Jejak pertama terlihat di lorong menuju kamar mandi belakang. Cairan coklat mengering, tipis, hampir tersamar oleh lap. Jika tidak tahu apa yang dicari, jejak itu akan dianggap noda biasa. Raka berhenti di depan kamar mandi. Pintu setengah terbuka, lampu mati. Cahaya dari jendela kecil cukup untuk melihatkan lantai. Di sanalah baunya paling kuat. Bukan bau busuk yang menyerang, melainkan sisa yang tertinggal lama. Seperti ruangan yang sudah dicuci berkali-kali, tapi tetap menyimpan kenangan yang tidak mau pergi. Saluran air terlihat lebih bersih dari seharusnya, terlalu sering dialiri air. "Di sini, Pak," ucap Andi pelan. Raka berjongkok, memperhatikan sudut lantai, sela-sela keramik, pinggiran kloset. Rambut, beberapa helai panjang, tersangkut di besi penutup saluran. Bukan rambut pendek, bukan rambut hewan. Ia menarik nafas pelan. Tidak ada darah segar, tidak ada potongan tubuh. Rumah ini bukan tempat pembuangan, ini tempat awal. Ia berdiri, menatap dinding kamar mandi yang cat putihnya tampak lebih baru dibanding ruangan lain. Ada bagian yang warnanya sedikit berbeda. Cat ulang tanpa perataan sempurna, cepat, terburu-buru. "Rumah ini kosong berapa lama?" tanya Raka tanpa menoleh. Seorang satpam perumahan yang sejak tadi menunggu di luar menjawab ragu. Katanya 2 tahun, Pak. Keluarganya pindah mendadak. Sejak itu jarang ada yang masuk. Raka mengangguk. 2 tahun cukup lama untuk membuat orang lengah. Cukup lama untuk membuat rumah ini tak diperhatikan. Tapi cukup dekat untuk masih dikenali oleh orang sekitar. Ia melangkah keluar kamar mandi. Berdiri di tengah rumah, memejamkan mata sesaat. Dalam pikirannya, ruangan ini tidak lagi kosong. Ada seseorang berdiri di sini. Ada suara air mengalir. Ada gerakan yang dilakukan tanpa teriakan, tanpa kepanikan. Semua terjadi pelan, terkontrol. Ini bukan tempat orang dibunuh dalam amarah. Ini tempat orang diputuskan. Raka membuka mata. Rumah ini menjawab satu pertanyaan, tapi memunculkan banyak yang lain.
Potongan tubuh di luar hanyalah sisa. Cerita sebenarnya tertinggal di sini, di rumah yang semua orang anggap mati. "Pasang garis," katanya akhirnya. "Jangan ada yang masuk tanpa izin." Andi mengangguk, segera bergerak. Raka melangkah keluar rumah, menatap kembali rumah itu dari halaman. Di tengah perumahan yang sepi, rumah ini berdiri diam, seolah tidak keberatan rahasianya mulai terungkap. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini bermula, Raka yakin mereka tidak lagi mengejar potongan tubuh. Mereka sedang mendekati pelaku. Nama itu akhirnya muncul di layar. Sederhana, tanpa gelar, tanpa penjelasan panjang. Nina Larasati, perempuan, 26 tahun. Data kependudukan cocok. Sidik jari dari potongan tangan yang ditemukan di pinggir Kali Bekasi tidak lagi anonim. Ia sekarang punya wajah, alamat terakhir, dan riwayat hidup yang bisa dilacak. AKP Raka Pratama memandangi foto identitas itu cukup lama. Wajah Nina tampak biasa saja, senyum tipis, mata yang tidak menantang kamera. Tidak ada tanda seseorang yang hidupnya akan berakhir di dalam kardus. Tapi pengalaman mengajarinya satu hal. Kebanyakan korban memang terlihat seperti ini. Normal, tidak mencurigakan, mudah dilupakan. "Kerja di minimarket," ujar Bribtu Andi sambil membaca berkas. "Shift malam, sudah 2 hari tidak masuk sebelum dinyatakan hilang." Raka mengangguk. 2 hari, waktu yang cukup bagi seseorang untuk membersihkan rumah kosong, memotong tubuh, dan memindahkan potongan-potongan itu tanpa tergesa. Pelaku tidak dikejar waktu. Ia justru seperti menikmati jeda. Rekaman CCTV dari minimarket diputar di layar kecil. Nina terlihat berdiri di depan kasir, merapihkan rak. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Lalu seorang pria masuk. Jaket abu-abu, helm hitam. Wajah tidak terlalu jelas, tapi gerakannya akrab. Terlalu akrab untuk pelanggan biasa. Pria itu berdiri dekat Nina. Mereka berbicara singkat. Nina tertawa kecil, lalu terlihat ragu. Kamera berikutnya menunjukkan mereka keluar bersama. "Itu terakhir dia terlihat," kata pemilik minimarket dengan suara pelan. Tangannya saling menggenggam. "Saya kira dia pulang seperti biasa." Raka mematikan layar. Di dalam kepalanya, jalur pergerakan Nina mulai terbentuk. Dari tempat kerja menuju seseorang yang ia kenal. Tidak ada tanda paksaan, tidak ada perlawanan di depan umum. Semua terlihat sukarela. "Kita cari jaket itu," ucap Raka, dan siapapun yang biasa menjemputnya. Jawaban itu tidak butuh waktu lama. Rumah kosor di perumahan Gria Asri kembali diperiksa lebih teliti. Kamar depan yang sebelumnya tampak bersih, kini dibongkar perlahan. Di dalam lemari kayu tua, tergantung sebuah jaket abu-abu. Masih utuh, masih berbau sabun. Terlalu rapi untuk barang yang sudah lama ditinggal. Raka memegang bagian lengan jaket itu dengan sarung tangan. Ada noda samar di dekat manset, bukan darah segar, tapi cukup untuk berbicara. "Dia kesini," kata Andi pelan. "Bukan cuma kesini," jawab Raka. "Dia berhenti di sini." Di kamar mandi belakang, temuan lain menunggu. Rambut panjang yang tersangkut di saluran air sudah diperiksa. Hasilnya cocok dengan data Nina. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Rumah kosong ini bukan sekedar lokasi persinggahan. Ini titik terakhir sebelum tubuhnya dipisahkan dari identitasnya. Raka berdiri lama di ambang pintu kamar mandi. Ia membayangkan Nina berdiri di sini. Mungkin dengan jaket itu masih melekat di bahunya. Tidak berteriak, tidak melawan. Mungkin masih percaya pada orang yang membawanya ke tempat ini. Kepercayaan seringkali menjadi alat paling efektif. "Pak," Andi memecah keheningan. Kalau dia dibawa ke sini dengan sadar, berarti pelakunya orang dekat. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap dinding yang catnya tampak lebih baru. Lapisan putih itu seperti usaha menutup sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Tapi, cat tidak pernah benar-benar menyembunyikan. Ia hanya menunda.
Orang dekat, ucap Raka akhirnya. Atau seseorang yang ingin dianggap dekat. Ponsel Nina ditemukan tidak jauh dari rumah kosong itu. Dibuang di selokan kecil. Tidak rusak, hanya dimatikan. Jejak terakhir menunjukkan ponsel itu terhubung ke satu jaringan Wi-Fi sebelum sinyalnya hilang. Jaringan rumah, bukan publik. Nama jaringan itu dicatat. Lokasinya tidak jauh, sangat tidak jauh. Raka menutup berkas Nina perlahan. Kini korban bukan lagi sekedar potongan tubuh. Ia seorang perempuan yang pulang kerja malam, yang tertawa sebentar di depan kamera, yang percaya pada seseorang hingga langkah terakhirnya. Mulai dari lingkaran terdekat, kata Raka, teman kerja, keluarga, dan siapapun yang merasa kehilangan dia lebih dari seharusnya. Andi mengangguk. Kalau pelaku ada di sekitar sini, dia sudah melihat kita sejak awal, potong Raka. Dan dia masih di luar sana. Di luar, perumahan Gria Asri tetap sunyi. Tidak ada tanda bahwa sebuah identitas baru saja dipulihkan dari potongan tubuh yang tersebar. Tapi bagi Raka, satu hal sudah berubah. Kasus ini tidak lagi tentang apa yang ditemukan di dalam kardus. Sekarang, ini tentang siapa yang terakhir membuat Nina merasa aman. Rumah kosong itu kembali sunyi setelah garis polisi terpasang. Tapi keheningan di perumahan Gria Asri justru terasa makin berat, seolah setiap rumah ikut menyimpan nafasnya sendiri. Tidak ada yang benar-benar ingin terlihat tahu, dan itu seringkali lebih mencolok daripada kepanikan. AKP Raka Pratama berdiri di seberang jalan, memperhatikan rumah-rumah di sekitar lokasi. Dari sekian banyak jendela, hanya satu yang tirainya sedikit terbuka. Sebuah rumah tepat di depan rumah kosong. Cat pagarnya tampak lebih cerah dibanding pagar lain. Putih, baru. Yang di depan itu, ucap Raka pelan. Bribtu Andi mengikuti arah pandangnya. Cat baru, Pak. Masih ada bau. Raka mengangguk. Cat putih yang sama seperti serpihan di plastik pembungkus potongan tubuh. Kecocokan kecil, tapi terlalu sering muncul untuk diabaikan. Ia melangkah perlahan menuju rumah itu. Setiap langkahnya terasa seperti mengetuk sesuatu yang tidak ingin dibuka. Pintu rumah terbuka sebelum sempat diketuk. Seorang perempuan paruh baya berdiri di ambang pintu. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya pucat, senyumnya kaku. Bu Ratna, ucap Raka, menyebut nama yang sudah ia baca di data warga. Kami dari kepolisian, mau tanya sebentar. Bu Ratna mengangguk cepat, terlalu cepat. Silakan, Pak. Ruang tamu rumah itu rapi, tapi udara di dalamnya menyengat. Aroma pembersih lantai tercium kuat, menusuk, seperti baru saja disiram berulang kali. Lantai keramik mengkilap berlebihan, tidak menyisakan noda sekecil apapun. Rumah ini baru dicat, tanya Raka sambil melirik pagar dari dalam. Iya, jawab Bu Ratna cepat, biar kelihatan bersih. Dicat sendiri? Bu Ratna terdiam sepersekian detik. Dibantu anak saya. Nama itu belum disebut, tapi Raka sudah mencatatnya. Anak, satu orang lagi dalam lingkaran terdekat. Ia berjalan pelan menyusuri ruangan, tidak menyentuh apapun, hanya mengamati. Di sudut ruangan ada ember kosong dengan sisa cat putih mengering di pinggirannya. Kuas masih terendam air. Kapan terakhir rumah di depan dipakai? Tanya Raka tanpa menoleh. Bu Ratna mengusap tangannya sendiri. Sudah lama, Pak, saya jarang perhatikan. Jawaban yang wajar, terlalu wajar. Orang yang benar-benar tidak peduli, biasanya tidak ingat detail. Tapi Bu Ratna justru terlihat berhati-hati memilih kata, seolah takut salah menyebut sesuatu yang tak seharusnya keluar. Beberapa hari lalu, Ibu lihat ada orang masuk. Lanjut Raka. Bu Ratna menggeleng cepat. Tidak. Sepi. Andi berdiri di dekat garasi. Pintu garasi tertutup, tapi ada bekas cipratan air di lantainya. Baru, terlalu baru untuk rumah yang katanya biasa saja. Garasinya sering dibersihkan? Tanya Andi. Bu Ratna menoleh. Matanya berkedip cepat. Anak saya sering pakai motor. Kotor. Raka memperhatikan tangannya. Ujung jari Bu Ratna memutih karena terlalu kuat menggenggam kain lap. Tangannya sedikit bergetar.
bukan ketakutan bertemu polisi, lebih seperti ketakutan akan sesuatu yang bisa terbuka. "Anak ibu kerja di mana?" tanya Raka akhirnya. "Serabutan," jawabnya singkat. "Namanya?" "Arman." Nama itu masuk ke kepala Raka tanpa reaksi di wajahnya. Ia hanya mengangguk pelan, seolah sekedar mencatat rutinitas biasa. Tapi di dalam, sesuatu mulai mengencang. Lingkaran semakin mengecil. "Arman di rumah?" tanya Raka. Bu Ratna menggeleng. "Keluar sejak 2 hari lalu." 2 hari, waktu yang sama sejak Nina tidak masuk kerja. Kesesuaian yang terlalu rapi. Raka melangkah mendekat, menurunkan suaranya. "Bu Ratna, kami menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan di rumah depan. Kalau ibu tahu sesuatu, ini saatnya." Bu Ratna menatap lantai, bahunya turun, nafasnya terdengar berat. "Saya cuma dengar suara malam itu. Air mengalir lama sekali." "Suara dari mana?" "Dari rumah kosong itu." Raka tidak menyela. Ia membiarkan keheningan bekerja. Bu Ratna menarik nafas dalam-dalam, lalu menggeleng. "Saya pikir cuma orang bersih-bersih." "Pembersihan," kata itu menggantung lama di ruangan. "Setelah itu?" tanya Raka. "Tidak ada," jawab Bu Ratna cepat lagi. Terlalu cepat untuk orang yang baru mengaku mendengar sesuatu. Raka berdiri tegak. Ia tidak menekan lebih jauh. Belum sekarang. Kadang-kadang orang yang terlalu diam justru bicara lebih banyak setelah ditinggalkan sendirian dengan pikirannya. "Kami mungkin akan kembali," katanya sambil berjalan ke pintu. "Kalau Arman pulang, kabari." Bu Ratna mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Saat pintu tertutup, nafas panjang terdengar dari baliknya. Bukan nafas lega, lebih seperti nafas orang yang baru saja menahan sesuatu terlalu lama. Di luar, Raka berhenti sejenak, menatap rumah itu dari halaman. Cat putih di pagar tampak bersih, hampir menyilaukan di bawah matahari sore. Tapi cat baru selalu punya satu masalah. Ia menutupi, bukan menghapus. "Dia tahu lebih banyak," kata Andi. "Ya," jawab Raka pelan. "Dan dia takut bukan pada kita." Ia melirik kembali ke rumah kosong di seberang. 2 rumah, satu ditinggalkan, satu dihuni. Di antaranya, ada rahasia yang belum sepenuhnya terucap. Di perumahan yang tampak mati itu, Raka merasakan satu hal dengan jelas. Pelaku tidak jauh. Ia berada cukup dekat untuk melihat garis polisi dari jendela, cukup dekat untuk mencium bau pembersih lantai, dan cukup dekat untuk diam terlalu lama. Nama itu akhirnya berhenti berputar-putar dan menetap di satu titik. Tidak muncul tiba-tiba, tapi datang perlahan. Disusun dari potongan kecil yang selama ini tampak terpisah. Seperti tubuh yang sudah dipisahkan, lalu dipaksa kembali menyatu. AKP Raka Pratama berdiri di depan papan kecil di ruang sementara penyelidikan. Foto-foto tertempel rapi, ruah kosong, kardus, plastik hitam, pagar bercat putih, wajah Nina Larasati, dan satu nama yang kini berada paling dekat dengannya, Arman. "Ponsel korban terakhir aktif di jaringan rumah Bu Ratna," ucap Bribtu Andi sambil menunjuk laporan. Sinyalnya berhenti tepat pukul 12:11. Raka membaca angka itu berulang, waktu yang terlalu spesifik untuk kebetulan. Nina tidak sekedar lewat, ia berada cukup lama untuk tersambung ke wifi rumah itu. Ia masuk, ia diterima. Nota pembelian terletak di meja, plastik hitam ukuran besar, isolasi bening tebal, gergaji besi. Dibeli di toko bangunan tak jauh dari Bekasi Timur. Waktu pembelian 2 hari sebelum Nina dinyatakan hilang. "Pembelinya?" tanya Raka. "Andi Prasetyo," jawab Andi cepat. "Tapi CCTV toko jelas, itu Arman." Nama samaran, upaya kecil untuk menghindari jejak, tapi tidak cukup rapi. Pelaku tidak terbiasa menghilang, ia hanya berharap tidak diperhatikan. Motor Arman ditemukan di rumah Bu Ratna, terparkir rapi di garasi. Terlalu rapi untuk seseorang yang disebut pergi 2 hari. Di bagian bawah jok, bercak kecil terlihat, tidak kasat mata, tapi cukup bagi laboratorium untuk bicara. "Darah," kata Andi, "sudah kering, jumlahnya sedikit." Raka mengangguk pelan. Darah sedikit tidak berarti peristiwa kecil, bisa jadi justru sebaliknya. Jika darah hanya tersisa sedikit,
berarti sisanya sudah dibersihkan dengan sangat serius. Di dalam tas kain milik Arman ditemukan jaket abu-abu, jaket yang sama dari rekaman CCTV minimarket. Kantongnya kosong, tidak ada ponsel, tidak ada dompet. Barang-barang kecil yang biasanya melekat pada seseorang yang sedang kabur. Dia tidak kabur jauh, gumam Raka. Takut dikenali? Tanya Andi. Takut dilihat, jawab Raka. Ada bedanya. Hubungan Arman dan Nina mulai terbuka dari pesan-pesan lama yang berhasil dipulihkan. Tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman, hanya percakapan yang perlahan berubah dingin. Nina ingin berhenti, Arman ingin melanjutkan. Tidak ada titik temu. Kalimat terakhir Nina tercatat sederhana. Aku capek, tolong jangan datang lagi. Raka menatap kalimat itu lama. Penolakan seringkali terdengar tenang di permukaan, tapi di telinga orang yang tidak siap, ia bisa terdengar seperti tantangan. Arman hilang sejak malam itu, kata Andi. Bu Ratna bilang dia pergi tanpa pamit. Raka teringat wajah Bu Ratna, tangannya yang gemetar, lantai garasi yang terlalu bersih. Seorang ibu yang mungkin tidak tahu segalanya, tapi tahu cukup untuk takut. Jejak digital Arman tidak banyak bergerak. Tidak ada transaksi, tidak ada sinyal ponsel. Tapi satu kamera lalu lintas di Bekasi Barat menangkap sosok berjaket abu-abu berjalan ke arah gudang tua dekat rel kereta. Wajahnya tertutup topi, jalannya tergesa, tapi tidak panik. Dia mencari tempat sembunyi, kata Andi. Atau tempat kembali, jawab Raka pelan. Gudang tua itu sudah lama tidak digunakan. Bangunan beton, pintu besi, lingkungan sepi. Tempat yang tidak menarik perhatian, tapi juga tidak benar-benar aman. Orang yang bersembunyi terlalu dekat biasanya sedang kelelahan. Raka menutup map dan berdiri. Semua potongan kini mengarah ke satu nama, satu wajah, satu hubungan yang gagal berakhir baik. Tidak ada lagi ruang untuk dugaan luas. Lingkaran itu sudah mengencang, menekan ke tengah. Kita jemput, ucap Raka singkat. Andi mengangguk. Kalau dia melawan? Raka mengambil jaketnya. Orang seperti dia tidak melawan. Dia sudah melawan cukup lama di kepalanya sendiri. Di luar, sore Bekasi terasa berat. Awan menggantung rendah, seolah ikut menahan sesuatu. Di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, seorang pria sedang duduk sendiri, dikelilingi barang-barang yang tidak ia butuhkan lagi. Dan tanpa ia sadari, semua fakta yang ia tinggalkan di belakangnya kini bergerak pelan, tapi pasti menuju satu nama. Gudang itu berdiri di antara rel kereta dan semak liar. Bangunan tua yang catnya mengelupas, pintu besinya berkarat, dan jendelanya sebagian pecah. Tidak ada papan nama, tidak ada aktivitas. Tempat yang terlalu sepi untuk dicari, tapi justru cocok untuk seseorang yang ingin hilang tanpa benar-benar pergi. AKP Raka Pratama berdiri beberapa meter dari pintu gudang, memperhatikan sekeliling. Bekasi Barat sore itu lengang. Kereta melintas sesekali, cukup bising untuk menelan suara lain, cukup rutin untuk diabaikan. Lingkungan seperti ini memberi ilusi aman, dan pelaku sering percaya pada ilusi. Dia masih di dalam, ucap Bribtu Andi pelan sambil menurunkan ponselnya. Gerakan terakhir terekam 1 jam lalu. Raka mengangguk. Ia memberi isyarat pada tim untuk menyebar. Tidak ada teriakan, tidak ada perintah keras. Semua dilakukan tenang, seolah mereka tidak ingin mengejutkan siapapun. Orang yang dikejar sudah cukup lelah dengan pikirannya sendiri. Pintu gudang tidak terkunci rapat, hanya ditahan palang besi dari dalam. Sekali dorong, pintu itu terbuka dengan berat. Udara pengap keluar, bercampur bau debu dan oli lama. Di dalam, cahaya masuk dari celah atap yang bocor, jatuh memanjang di lantai semen. Arman duduk di sudut ruangan. Jaket abu-abu masih melekat di tubuhnya. Tangannya dibalut kain seadanya. Luka di telapak terlihat kering, kasar, bukan luka kecelakaan biasa. Ia menoleh saat melihat mereka, tapi tidak berdiri. Tatapannya kosong, tidak terkejut, tidak panik. Akhirnya, ucapnya pelan sambil menurunkan ponselnya. Raka melangkah mendekat, berhenti beberapa langkah di depannya. Ia tidak mengeluarkan borgol, belum. Ia ingin melihat wajah itu lebih jelas, wajah seseorang yang gagal menerima kata selesai. "Kamu tahu kenapa kami di sini?" kata Raka. Arman tertawa kecil, singkat, tanpa humor.
Saya tahu sejak kardus pertama ditemukan. Kenapa tetap di Bekasi? Tanya Raka. Arman menunduk menatap lantai. Saya capek lari. Lagi pula semuanya sudah selesai. Kalimat itu menggantung lama di ruangan kosong. Selesai bagi siapa? Tidak perlu dijelaskan. Raka memberi isyarat halus. Andi bergerak ke samping, mengamankan posisi. Tidak ada perlawanan, tidak ada usaha kabur. Arman hanya duduk, seperti seseorang yang menunggu dijemput. "Kamu yang bawa Nina ke rumah kosong itu?" ucap Raka. Arman mengangguk. Dia mau ikut. "Kamu yang memotong tubuhnya." Arman terdiam lebih lama kali ini. Napasnya berat, tangannya mengepal. "Saya cuma mau dia dengar," katanya akhirnya. "Saya cuma mau dia tetap di situ." Raka menatapnya tanpa emosi. Dengan cara itu, Arman mengangkat kepala, matanya merah, bukan karena marah, tapi karena lelah. Dia sudah tidak mau lihat saya hidup-hidup. Kalimat itu keluar tanpa pembelaan, tanpa penyesalan yang jelas, hanya pengakuan yang telat. Raka mengeluarkan borgol dan melangkah satu langkah lebih dekat. "Kamu tahu apa yang paling berat dari semua ini?" Arman menggeleng pelan. "Bukan potongan tubuh yang ditemukan, tapi fakta bahwa kamu memilih menghancurkan seseorang karena tidak siap ditinggalkan." Borgol terpasang di pergelangan tangan Arman tanpa perlawanan. Logam itu berbunyi singkat, lalu diam. Arman tidak menoleh, tidak memohon, tidak bertanya kemana ia akan dibawa. Saat digiring keluar gudang, cahaya sore menyentuh wajahnya. Sesaat ia menyipit mata, seperti orang yang lama berada di tempat gelap. Kereta kembali melintas di kejauhan, kehidupan berjalan seperti biasa. Raka berhenti sejenak di luar menatap gudang itu, tempat yang Arman pilih untuk menunggu akhir, bukan tempat persembunyian yang cerdas, hanya tempat yang cukup sunyi untuk tidak diganggu pikirannya sendiri. Andi berdiri di sampingnya. "Selesai, Pak?" Raka menggeleng pelan. "Kasusnya iya, tapi untuk Nina, tidak ada yang benar-benar selesai." Ia menoleh ke arah mobil, tempat Arman sudah duduk di kursi belakang, menatap kosong ke depan. Di balik kaca, wajah itu tampak lebih kecil, lebih biasa, tidak lagi menyeramkan, tidak lagi penting. Di Bekasi Barat, gudang itu kembali sunyi. Tidak ada garis polisi, tidak ada perhatian. Tapi di antara dinding tuanya, satu cerita berakhir dengan cara yang tidak akan pernah terasa adil. Dan di antara semua potongan yang akhirnya tersusun, satu hal tersisa utuh, bahwa kejahatan paling rapi pun selalu meninggalkan jejak.